Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang nenek yang berusia 79 tahun dan dia berada di Milan. Dia mempersembahkan hidupnya untuk saya. Ceritanya pada waktu itu saya masih di novisiat. Berarti mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Ada seorang misionaris OMI dari Italia yang bekerja di Indonesia. Dia datang kepada saya. Kepada kami sebetulnya para novis. Ada 5 novis angkatan saya. Dan dia mengatakan kepada masing-masing di antara kita. Dan saya ingat apa yang dikatakannya kepada saya. Dia menaruh 5 foto kami. Dan ada seorang nenek yang sudah berusia 79 tahun waktu itu diminta memilih di antara 5 ini siapa yang ingin menjadi calon imam yang akan dia doakan. Dan dia menunjuk foto saya. Karena itu Romo itu mengatakan, ingat ya, ada satu orang nenek di Italia sana, jauh di Milan sana, mempersembahkan sisa hidupnya untuk kamu supaya kamu jadi imam. Dia tidak mau dikenal. Yang penting kamu tahu bahwa ada seorang yang mempersembahkan hidup untukmu. Karena itu saya mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur. Setiap kali Romo Omi yang berkarya di Indonesia itu datang dan habis cuti dari Italia, saya selalu mengatakan, sampaikan salam saya kepada nenek yang mempersembahkan hidupnya untuk saya. Dan hanya dengan cara itu kita berkomunikasi. Tetapi saya merasa dikuatkan sekali bahwa ada satu orang ibu, satu orang pribadi yang mempersembahkan sisa hidupnya untuk saya supaya menjadi imam. Karena itu ketika saya mengalami kejatuhan, saya mengalami rasa bosan, malas, kecewa, saya ingat ada orang yang mempersembahkan hidupnya untuk saya. Dan kemudian ketika saya ditabiskan menjadi imam, saya juga mencoba meniru hal yang sama. Saya mempersembahkan imamat saya karena pada waktu itu saya masih begitu sederhana dan muda. Saya mempersembahkan imamat saya untuk ibu saya dan bapak saya. Karena saya sangat mengasihi mereka. Maka saya setiap kali misa, setiap kali melayani umat, menjalankan tugas imamat saya selalu mempersembahkan untuk mereka. Dan ketika mereka meninggal, saya kemudian memperluas persembahan imamat saya untuk semua orang yang meninggal. Karena itu, ketika saya pagi berdoa, biasanya saya berdoa untuk memuji Tuhan, menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, mengagumi cintanya yang luar biasa, terutama sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk saya, dan memohon rahmat Roh Kudus supaya memberi inspirasi, bimbingan, juga rasa sesal kalau saya berbuat dosa. Kemudian saya mulai berdoa untuk para saudara yang sudah meninggal. Biasanya saya mulai dengan para oblat Indonesia yang sudah meninggal, para misionaris, kemudian para imam, para uskup yang saya kenal yang sudah meninggal. Kemudian saudara-saudara saya, keluarga saya yang sudah meninggal, tapi umat yang sudah meninggal yang saya kenal, yang masih ingat, yang terus bergema di dalam hati saya. Dan memang saya merasa luar biasa sekali. Kebiasaan mendoakan orang meninggal itu ternyata luar biasa. Terutama kemudian mereka saya rasa masih hidup terus. Terutama bapak ibu saya, kakak saya, ya semua orang yang meninggal yang saya doakan. Selain itu juga beberapa kali dalam renungan video yang lain saya menceritakan betapa saya ditolong oleh orang-orang yang meninggal itu. Dan saya bersyukur sekali. Tetapi ada beberapa orang meninggal yang tidak saya sadari bahwa mereka menolong. Maka ketika saya selamat, hampir kecelakaan, tidak jadi, saya kemudian merasa, oh ini pasti ada orang-orang yang saya doakan ikut menolong saya, sehingga saya selamat. Juga kalau saya tidak jatuh dalam dosa, juga kalau saya kemudian sembuh dari sakit,
saya ingat ini pasti ada orang-orang yang saya doakan, yang sudah meninggal, dan kemudian mereka juga berdoa untuk saya. Itu yang saya alami. Dan saya merasakan sukacita dan syukur dengan cara seperti itu. Tidak berarti bahwa saya tidak menjalankan imamat saya karena saya mempersembahkan diri saya untuk orang yang meninggal itu. Bukan. Saya tetap menjalankan tugas imamat saya. Saya fokus pada tugas imamat. Mengajar, menguduskan, dan memimpin. Saya tetap menjalankan itu. Tetapi dalam menjalankan itu, saya menggali dan memberi motivasi kepada diri saya sendiri dengan mempersembahkan semua tugas-tugas imamat saya itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Mendoakan mereka dan mempersembahkan pengajaran saya, renungan saya, misa-misa pengudusan saya untuk mereka semua. Dan ternyata itu memberi nilai, memberi arti dalam seluruh kegiatan saya sepanjang hari itu. Tentu tidak sempurna, tetapi saya belajar dari pengalaman bahwa ada seorang yang mempersembahkan hidupnya untuk saya. Dan itu luar biasa, karena itu saya mencoba untuk memilih. Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah tawaran, sebuah inspirasi. Siapa tahu ada yang cocok dan berkenan. Memang ketika kemudian di akhir hari, sesudah menjalankan semua tugas-tugas itu sebaik mungkin, saya biasanya memang kemudian mengakhiri, Tuhan terima kasih atas sepanjang hari ini, segala rahmatnya dan segala macamnya, dan mohon ampun, saya toh orang berdosa juga. Tetapi Tuhan, Engkau tahu meskipun saya orang berdosa, tapi saya berusaha sungguh-sungguh mencintaimu. Dan meskipun saya mencintaimu, Engkau juga tahu bahwa saya orang berdosa. Jadi ampuni saya. Dan biasanya dengan itu malam hari saya merasa tenang, istirahat dengan tenang, dan besok selalu penuh dengan pengharapan, selalu ada kemungkinan baru untuk memperbaharui hidup. Sekedar kisah pengalaman hari-hari saya yang saya habiskan untuk dipersembahkan secara khusus kepada mendoakan orang-orang meninggal. Dan kemudian memperoleh kekuatan, memperoleh motivasi, tetapi juga memperoleh makna. Sehingga mengisi seluruh hari dengan penuh sukacita, penuh syukur, dan penuh makna. Mudah-mudahan pengalaman sederhana ini juga bisa menjadi inspirasi. Anda juga bisa mempersembahkan hidup Anda untuk apa saja Anda bisa memilihnya. Dan Tuhan akan sangat berkenan. Tetapi terutama orang-orang yang Anda berikan persembahan hidup itu tentu akan merasakannya dan memperoleh kekuatan. Menurut saya itu adalah bentuk cinta yang paling dalam dan murni. Karena kadang-kadang dan sering orang yang kita berikan persembahan hidup itu bahkan tidak mengertinya. Pengalaman saya dari ibu yang dari jauh itu mempersembahkan hidupnya untuk saya. Dan itu sangat berarti ternyata sampai sekarang. Sehingga kalau saya sekarang seperti ini, itu karena karya banyak orang. Banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang sungguh-sungguh mengasihi saya tanpa saya ketahui. Maka pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada semua orang yang pernah melintas dalam hidup saya dan sungguh-sungguh menjadi inspirasi. Dan saya percaya Tuhan sendiri yang mengaturnya. Dan itu sungguh-sungguh kebijaksanaan ilahi yang membuat kita semua bisa bersyukur dan mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi malaikat bagi sesama kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mempersembahkan hidup kita untuk sesama kita, sehingga kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tuhan memberkati.